Tahun 2022 pun sudah di penghujung tahun, pemerintah merilis capaian kinerja selama setahun belakang ini. Di tahun 2022, wabah COVID-19 belum musnah walaupun semakin terkendali. Dampak yang dirasakan akibat pandemi COVID-19 adalah lumpuhnya sektor ekonomi, sosial, seni dan budaya. Maka langkah responsif pemerintah sangat penting dalam menyelamatkan masyarakat dari dampak COVID-19. Langkah kedaruratan ditempuh, dimulai dengan mengubah kebijakan APBN, pangkas pertumbuhan ekonomi, memberikan bansos, dirikan tempat isolasi, rumah sakit darurat, kerahkan relawan-relawan, sampai memberlakukan PSBB. Berkat ketabahan dan disiplin masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tarawih dan mudik lebaran serta 100.051 jemaah haji diberangkatkan. Saat ini harus mulai dibiasakan untuk melakukan hidup baru menuju endemi. Beraktivitas dan bergerak bebas dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat dan gizi seimbang juga dilakukan. Tempat ibadah kini mulai terisi, geliat jual beli di pasar tradisional, sekolah tatap muka dibuka, pertandingan olahraga hingga pagelaran seni terbuka, semua dijaga. Namun, tetap peduli lindungi harus dioptimalkan guna mengurangi risiko penularan COVID-19. Wabah COVID-19 memaksa Indonesia membenahi diri dan segera menciptakan ekosistem kesehatan yang mumpuni. Vaksin buatan dalam negeri menjadi penanda kebangkitan anak negeri unjuk diri. Proses dan prosedur panjang dilewati satu persatu, mulai dari proses riset di 2020, hasil uji beberapa fase hingga diberi nama Inavac. Pengakuan internasional terhadap sertifikat vaksinasi COVID-19 Indonesia menunjukkan kepercayaan dunia pada standar protokol kesehatan nasional. Peduli Lindungi telah diakui efektivitasnya untuk verifikasi, validasi, dan integrasi sertifikat vaksinasi di kawasan ASEAN dan Uni Eropa. Indonesia berani menghadapi ketidakpastian karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dunia terancam krisis termasuk Indonesia terkena imbas ketidakpastian pasokan pangan, energi dan gejolak keuangan. Namun, Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia serta berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Inflasi juga berhasil dikendalikan, bahkan APBN surplus Rp106,1 triliun sehingga subsidi masih bisa diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Indonesia terjaga dari resesi, pertumbuhan ekonomi konsisten positif, mengindikasikan Indonesia pulih. Gejolak ketidakpastian global mampu diredam dengan pertumbuhan ekonomi yang tembus melebihi 5% pada kuartal 2, tahun 2022 dan diprediksi terus tumbuh hingga akhir tahun. Indonesia mampu menjamin ketersediaan pasokan energi demi kebutuhan dalam negeri. Saat dunia tidak sedang baik-baik saja, Indonesia perlahan-lahan genjot ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, termasuk juga pembentukan ekosistem pangan alternatif. Gerakan Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI adalah upaya untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri. Pemerintah menggenjot penggunaan produk dalam negeri untuk memacu pemulihan ekonomi. Sektor pariwisata meningkat, perputaran uang menjadi jauh lebih besar. Indonesia dipercaya menjadi rumah untuk presidensi G20 yang merupakan momentum sekaligus ujian. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Pasifik yang menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction, GPDRR. Indonesia sukses menggelar perhelatan ajang olahraga dunia, seperti MotoGP, World Superbike, Motocross GP 2022, ASEAN Para Games 2022 juga kejuaraan dunia panjat tebing ke-34 dan lainnya. Tantangan Indonesia ke depan akan semakin berat. 5 visi presiden berupa pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, perubahan tata kelola, mengundang investasi seluas-luasnya serta penggunaan APBN secara tepat menjadi fokus untuk membangun peradaban. Nihil proyek mangkrak, 13 PSN baru ditambahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pemerintah akan meratakan pembangunan infrastruktur digital agar tidak ada lagi daerah tertinggal. Gerak cepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN tetap berpegang pada kelestarian lingkungan demi lahirnya kota berkelanjutan di masa depan, Smart Forest City.
Indonesia berani melepas ketergantungan pada energi fosil dengan mempercepat bauran energi. Potensi minyak sawit yang melimpah diubah menjadi energi biodiesel B30. Transformasi transportasi dengan kendaraan listrik berbasis baterai dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Membangun kembali hutan tropis basah untuk menurunkan angka deforestasi dan degenerasi hutan. Memajukan SDM, yang merupakan investasi paling besar dan berharga bagi negara. Memangkas stunting, butuh langkah khusus memutus rantai penyebab stunting dan gizi buruk di tanah air agar target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14% pada 2024 terpenuhi. Komitmen dalam menjamin hak asasi manusia tercermin melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerintah tak berhenti menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tak henti memajukan Papua untuk lebih sejahtera hingga membentuk 3 daerah otonomi baru di Papua menggenapi harapan dan aspirasi rakyat Papua tentang pemerataan, mudahnya akses dan pelayanan dasar.